Halo guys, apa kabar? Ya, semoga semuanya pada sehat-sehat dan semakin bahagia ya. Gue happy banget hari ini dan gue pengen ngobrol sama kalian semua. Ya, hari ini gue pengen sharing tentang testosteron, hormon yang sangat penting bagi laki-laki, bagi perempuan juga tentunya ya. Ya, ikutin terus karena ada makanan-makanan yang penting yang bisa menunjang si testosteron ini. Oke? Sampai ntar. Testosteron ini adalah hormon seks cowok ya, dan diproduksinya itu di testis. Dia itu sangat berfungsi untuk seperti misalnya ya, untuk suara yang lebih ngebas, pertumbuhan jenggot misalnya ya, pada laki-laki kan seperti begitu, dan juga untuk mengasah otot. Nah, jadi testosteron itu sangat penting sekali, apalagi buat cowok-cowok ya. Dan juga testosteron ini sangat penting buat para atlet karena banyak hal dipengaruhi oleh testosteron itu. Seperti testosteron itu kan mendukung pertumbuhan dan perbaikan otot. Ya, terus juga untuk kekuatan otot, kinerja atletik, terus meningkatkan energi dan daya tahan, itu semuanya dipengaruhi oleh testosteron. Dan juga peningkatan kepadatan tulang dan mengatur metabolisme lemak. Jadi ya kalau misalnya urusannya dengan berat badan, itu sebenarnya pengaruhnya ada pada testosteron. Jadi penting kalau kita mengetahui tentang testosteron dan juga penting mengetahui asupan apa yang paling penting untuk mendukung testosteron. Karena kebiasaan gaya hidup dan juga ada faktor penuaan alami, testosteron itu kadarnya semakin lama semakin menurun. Biasanya itu pada umur 30-an di laki-laki ya, testosteronnya itu akan semakin menurun. Nah, itu disebabkan biasanya oleh gaya hidup, penuaan alami, dan juga asupan makanan yang tidak benar ya, dari itu gaya hidupnya. Dan apabila testosteron itu menurun, para peneliti itu melihat bahwa adanya seperti kelelahan, disfungsi ereksi, ada juga cepat capek ya, dan juga ini menyimpan lebih banyak lemak dalam tubuh. Itu adalah tanda-tanda menurunnya testosteron. Untuk mengetahui kadar testosteron itu menurun atau tidak, perlu kalian berkonsultasi dengan dokter, karena hanya dokter yang mengetahui itu. Biasanya itu kan diambil sampel dari dalam darah ya, untuk diperiksa. Nah, dan itu dokterlah yang akan memberikan diagnosanya ya. Jadi supaya mendapatkan hasil yang tepat. Jadi tidak sembarangan untuk mengetahui testosteron itu menurun atau tidak ya. Tapi tanda-tandanya seperti apa yang tadi saya sudah sebutkan ya, itu bisa kita lihat. Tapi untuk kelanjutannya, untuk mengetahui lebih tepatnya kadarnya menurun atau tidak, itu penting harus didiskusikan dan dikonsultasikan kepada dokter ahlinya ya. Bukan sembarang dokter juga ya, harus dokter ahlinya ya. Ada cara-cara alami untuk meningkatkan testosteron ya. Jadi nggak usah juga menjadi harus mahal-mahal dan menjadi beban kepada kitanya. Misalnya dengan mengatur ritme tidur itu ada sudah menunjang untuk memperbaiki testosteron kita. Juga menyesuaikan program latihan. Misalnya ada beberapa latihan yang seperti deadlift atau squat itu juga sangat menunjang untuk perbaikan testosteron dan ya untuk mendapatkan otot yang bisa bekerja sama dengan baik ya gitu. Jadi itulah menunjang testosteron ya. Yang berikutnya, mengurangi berat badan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Itu sangat baik untuk perkembangan testosteron kita. Jadi jangan sampai kita juga kelebihan berat badan dan mengakibatkan penurunan testosteron. Nah, jadi sudah saatnya kita harus mengubah pola makan. Pola makan itu memang bukan cuma untuk trending-trending saja, bukan untuk cuma gaya-gayaan saja, tetapi memang sudah harus menjadi lifestyle kita, sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari.
Ingat ya, jangan sampai kita menjadi tua, renta, menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain, terus kita cuma bisa tidur aja di atas tempat tidur dan tidak bisa ngapa-ngapain. Kita kan harus produktif, jangan menjadi sakit-sakitan. Jadi awali dengan pola makanan yang sehat. Dan pola makanan yang sehat itu tidak selalu kita harus makan yang tidak enak loh. Belajar bagaimana caranya mengetahui cara makanan yang bagus, yang sehat, dan menunjang gaya hidup kita untuk semakin lebih kuat lagi, lebih sehat lagi. Karena testosteron kan penting ya, gitu. Awali saja dengan itu, oke? Adapun makanan-makanan yang mengandung asam lemak omega 3 ini sangat mendukung perkembangan testosteronnya seperti ikan-ikanan ya, ikan salmon, ikan kembung, ikan makarel ya, ikan kod, itu adalah makanan-makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi dan mengandung asam lemak omega 3 yang sangat tinggi. Untuk apa sih asam lemak omega 3 itu dan kenapa harus tinggi? Dia itu berguna untuk meningkatkan fungsi testis. Dan itu kan fungsi testis itu diukur dari kualitas air mani kita. Nah, air maninya itu bagaimana? Bukan dari goyangannya, tetapi dari air maninya. Jadi, kalau dokter itu melihat secara lebih detail lagi dalam mikroskop, air maninya itu pergerakannya seperti apa. Jadi, itulah kualitasnya. Dari apabila itu lesu, nah itu menandakan bahwa testosteron kita menurun rendah gitu. Bukan dari sisi luarnya ya. Jadi sangat penting itu mengetahui bagaimana kualitas di dalamnya. Jadi air mani kita, organ reproduksi kita itu sangat penting sekali. Jadi kenapa kita harus makan makanan ikan dan harus diperbanyak semakin tua kita, semakin harus lebih banyak lagi makan ikan. Ikannya mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi ya. Dan juga kalau bisa yang rendah lemak. Lemak biasa itu lebih rendah, tapi asam lemak omega 3-nya harus tinggi. Seperti tadi yang asam lemak omega tinggi itu ya, ikan makarel, ikan salmon, ikan kod, ikan kembung, itu asam lemak omega 3-nya tinggi. Dan juga mengandung asam lemaknya, mengandung lemak ikannya rendah gitu. Harus diperhatikan. Ya, untuk asam lemak omega 3 yang tinggi, selain ikan, ada juga dari tumbuhan ya, seperti minyak biji rami dan biji raminya sendiri itu mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi sekali dan bagus untuk tubuh. Jadi bisa sebagai alternatif ya, cari saja minyak biji rami atau biji raminya untuk menunjang testosteron kita. Kekurangan zinc atau seng itu berdampak negatif kepada kadar testosteron. Jadi perhatikan makanlah makanan yang mengandung seng atau zinc ya, seperti dari kacang-kacangan, biji-bijian, terus juga ada misalnya daging sapi, telur itu kan mengandung seng ya. Jadi kita harus mengkonsumsinya supaya kita tidak kekurangan uh, nilai seng atau nilai zinc dalam tubuh. Karena mengakibatkan itu dampak negatifnya kepada nilai atau kadar testosteron kita ya. Vitamin D yang terkandung di dalam ikan, telur, juga jamur ya, kan dia mengandung vitamin D yang cukup tinggi ya. Nah, vitamin D itu kan berguna untuk pembelahan sel, untuk kekuatan gigi dan tulang ya, dan juga untuk kadar testosteron. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk mengkonsumsi banyak vitamin D yang terkandung di dalam ikan dan jamur dan juga telur ya. Konsumsilah makanan-makanan tersebut. Makanan yang mengandung magnesium yang tinggi seperti dari bayam, havermut, biji rami, itu mengandung magnesium yang cukup tinggi dan juga ini ya, biji bunga matahari, biji labu itu mengandung magnesium yang sangat tinggi karena si magnesium itu bisa meningkatkan kadar testosteron. Ya, ada juga yang bagus ya, yang biasa sudah banyak dikonsumsi adalah jus daripada buah delima itu juga bisa meningkatkan kadar testosteron yang baik ya.
So, dengan meningkatnya kadar testosteron juga sekalian meningkatkan performa kita dalam berolahraga misalnya, dalam bekerja, dalam belajar, dan dalam hidup kita sehari-hari ya. Nah, jadi penting sekali untuk kita menjaga kadar testosteron dan bahkan makanlah makanan yang alami untuk menunjang kadar testosteron ini secara alami bisa berkembang lagi dengan baik. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga apabila ada sesuatu yang ingin kalian ketahui lebih banyak lagi, silahkan juga tulis di kolom komentar. Sampai kita bertemu lagi. Datang lagi ya, saya tunggu. Hasta luego, ciao.